Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Tak nurut malah. Ya. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pada siang hari ini kita akan berbincang kembali mengenai pengelolaan kinerja di PMM ya. Malam hari ini terima kasih malam hari ya saya lupa terbiasa dengan malam hari Pak Ilmi. Siang hari ini terima kasih pada Pak Ilmi yang telah menyempatkan waktunya untuk menemani kita berbincang dalam pengelolaan kinerja. Masih banyak Bapak Ibu mungkin yang belum memahami bagaimana cara pengelolaannya. Sebelum kita pada bincang-bincangnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Pada siang hari ini adalah part 2-nya ya. Mungkin ada part 2. Jadi part 1 kemarin terus part 2 ini. Menyimak ya, hari ini kita akan menyimaknya kembali paparannya dari Pak Ilmi. Silahkan Pak Ilmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang dan selamat sore ya. Ada yang sudah sore ya. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya. Bapak Ibu nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezekinya semakin lancar, keluarganya sakinah mawaddah warahmah ya. Bahagia semua, sejahtera Bapak Ibu ya. Baik, pada siang sore hari ini sebenarnya ini adalah permintaan dari rekan-rekan ya. Ada yang Pak tolong dibahas lagi, ingin pembahasan lagi, sehingga daripada saya ini satu persatu menjawab, otomatis saya kesulitan ya. Kenapa? Karena banyak sekali chat yang masuk ke saya. Jadi daripada saya jawab satu-satu, mending kita langsung diskusi saja. Sehingga nanti keluhan Bapak Ibu terkait dengan kinerja yang ada di PMM itu bisa kami jawab kalau memang bisa kami jawab ya. Mudah-mudahan nanti dan selalu update terus sampai hari ini Bapak Ibu ya. Jadikan ceritanya seperti ini. Banyak sekali yang kurang memahami, kemudian habis itu mengerjakan. Setelah mengerjakan kurang mantep. Loh, ternyata saya ini jangan-jangan tidak bisa memenuhi, sehingga kadung disetujui oleh kepala sekolahnya, kadung disepakati, maka otomatis tidak bisa. Lah, kemarin ada formulir untuk reset. Formulir untuk reset itu ternyata yang mengajukan se-Indonesia itu banyak sekali. Kementerian bingung. Saking banyaknya yang salah dalam mengerjakan sehingga minta direset ulang. Nah, akhirnya kementerian juga, wah ini kok cek masuk di itu kan ya, kemarin kan Google Form itu kan ya, pengajuan. Akhirnya dinonaktifkan ya, formulir pengajuan reset dinonaktifkan. Nah, baru muncul lagi berikutnya Bapak Ibu, yaitu bukan formulir, tapi Bapak Ibu yang sudah disetujui, di situ ada tombol cek dan disepakati. Ada apa enggak Bapak Ibu di situ? Tombol cek dan disepakati PMM-nya. Yang sudah diperiksa oleh kepala sekolah, tombol cek dan disepakati, ada apa enggak Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu.
Sudah buka apa belum? PMM-nya dibuka. Ya, jadi di situ ada tombol cek dan disepakati. Coba PMM-nya sambil online seperti ini dibuka Bapak Ibu. Nggak ada Pak, cuman cek perencanaan kinerja. Nggak ada. Nggak ada. Kok nggak ada Pak? Saya masih PLT kepala sekolahnya. Sudah diajukan ke kepala sekolah apa belum? Kemarin itu sudah saya ajukan, tapi otomatis dari pusat langsung disepakati. Oh, otomatis. Ya. Otomatis dari pusat langsung disepakati, Pak ya. Oke. Jadi nggak ada tombol cek ya di situ ya, cek dan disepakati. Nggak ada, ya? yang ada cuman cek perencanaan kinerja. Cek perencanaan kinerja. Oke. Yang ada cuman cek perencanaan kinerja misalnya. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Ini yang dikumpulkan itu yang enggak ada ininya, ini sampai besok diminta IMTS ya. Jadi yang dikumpulkan yang fotokopian tapi enggak ada gininya ya. Ke Bu Maisaro ya. Ya, oke. Sama tanda tangan ya. Oke, baik Bapak Ibu, sudah terlihat apa belum? Saya share screen ini sudah terlihat Bapak Ibu? Halo, sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Share screen saya. Tapi sinyal mungkin itu. Sudah ya, oke baik. Oh, tapi sinyal, baik. Nah, Bapak Ibu, kalau yang PLT ini repot ya. Tapi keluarnya di mana Pak kira-kira? Bapak nggak yakinnya di mana? Sepertinya sudah yakin ya. Kemarin itu kan kami nyari-nyarinya kan Pak. Jadi memang yang PLT itu otomatis disetujui langsung ya sama. Poin 50 tak Pak? Poinnya untuk pengembangan ya. Nah ini Bapak Ibu. Di sini ya, di sini ada cek dan sepakati. Nah, kalau tulisannya cek dan sepakati ini masih bisa direset ya. Kalau seperti ini masih bisa direset kalau seperti ini. Ya. Jadi kalau tulisannya seperti ini masih bisa direset. Perencanaan Anda sudah disetujui, mari jika ada penyusunan disepakati untuk lanjut ke pelaksanaan kinerja. Jadi di sini seperti ini bentuknya kalau sudah disetujui oleh kepala sekolah. Ada cek dan disepakati ya, kita lihat. Ada cek dan disepakati di sini ya. Nah, di sini kita bisa melihat lagi poinnya berapa. Nah, kita bisa lihat kemudian ke hasil kerja. Terus habis itu ke perilaku kerja. Nah, baru terakhir di sini nanti Bapak Ibu tinggal menyepakati saja kalau sudah disetujui ya. Kalau sudah disetujui tinggal menyepakati ya. Oke, kalau sudah disetujui tinggal klik menyepakati ya di sini. Nah, namun di sini setelah disepakati perencanaan kinerja tidak dapat diubah lagi. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Nah, di sini bisa diresetnya itu di sini loh Bapak Ibu, diresetnya. Ulangi dari awal. Kalau Bapak Ibu ulangi dari awal, maka Bapak Ibu bisa mereset sendiri di sini. Ya, jadi kalau sudah nyampe sini ini harus hati-hati. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti klik ini terus klik sepakati, maka otomatis sudah tidak bisa diubah lagi. Ya, paham Bapak Ibu? Nah, jadi kalau pengen reset yang ini, pilih yang ini, ulangi dari awal. Nah, ini karena saya enggak pengen reset, jadi saya enggak pilih itu ya. Jadi seperti itu, saya ulang dari awal ini. Saya ulang dari awal. Jadi tadi kan
kalau sudah disetujui kepala sekolah itu otomatis masih bisa diganti Bapak Ibu. Caranya gimana Pak? Caranya tadi kan seperti ini. Nah, kalau sudah disetujui oleh kepala sekolah itu masih bisa diubah. Caranya gimana ini? Cek dan sepakati. Klik cek dan sepakati. Kemudian Bapak Ibu periksa sesuai apa enggak ke hasil kerja sesuai, kita ke perilaku kerja, habis itu terus klik sepakati lah. Ketika klik sepakati di sini ada dua pilihan. Kalau memang sudah benar milik Bapak Ibu, ya, kalau sudah benar milik Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tinggal klik saya sepakat dengan perencanaan kinerja yang disetujui atasan, klik sepakat. Kalau memang Bapak Ibu kurang mantap, enggak sesuai dengan saya sepertinya tidak bisa memenuhi, maka Bapak Ibu klik ulangi dari awal. Ya, paham Bapak Ibu nyampe sini? Halo, saya pengen afirmasi dari Bapak Ibu. Insya Allah paham. Paham, Pak, ya? paham. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada tulisan seperti itu gimana, Pak? Wah, kalau sudah tidak ada tulisan seperti itu berarti otomatis sudah tidak bisa diubah. Ya, jadi update terakhir kalau sudah Bapak Ibu klik centang sepakati tadi, maka sudah tidak bisa diubah lagi. Nah, seperti itu. Terus gimana Pak solusinya? Ya, kalau memang nanti ada update terbaru akan saya berikan di grup Bapak Ibu. Tapi sejauh ini ya itu solusinya. Ya, kemarin kan nggak ada pilihan kembali ke awal, ya kan? Nggak ada pilihan kembali ke awal. Jadi tombol ini kemarin nggak ada. Kemarin kami dapat linknya Pak, bisa dirubah Pak. Dapat linknya kemarin bisa dirubah. Ya, kemarin kan formulir reset kan Pak kemarin. Ya betul. Karena banyak menelaah kami bingung. Jaraknya 3 hari. Ya, jaraknya 3 hari kan ceritanya seperti itu ya. Nah, setelah itu karena banyaknya permintaan sehingga diubah. Jadi formulir reset itu dinonaktifkan oleh kementerian, dinonaktifkan karena saking banyaknya. Nah, akhirnya solusinya itu ya ini solusinya, gitu loh. Solusinya itu Bapak Ibu bisa merubah sendiri di sini. Jadi kalau sudah disetujui kepala sekolah bisa diubah Pak, bisa. Kalau sudah disetujui atasan bisa Pak, bisa. Jadi selama ada tulisan cek dan disepakati di sini. Jadi pilih cek. Tapi kami nggak bisa Pak, karena kami PLT. Dilihat. Ya itu Pak, yang saya tadi bilang bahwasanya kalau PLT itu sudah otomatis disetujui langsung. Betul banget Pak, betul banget. Tidak ada, ya. Itu besok ini Pak. Jadi tolong diajukan di pusat bantuan, biar nanti ada update terbaru. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak ngelaporkan ke pusat bantuan, otomatis dari pusat itu nggak tahu kalau ada keluhan seperti itu. Ngajukan riset gitu ya Pak, ngajukan riset ulang ya. Iya, kemungkinan 1 minggu lagi pasti ada update terbaru nanti. Yang PLT itu nanti barangkali ada tombol apa begitu nanti. Mungkin loh ya. Jadi untuk sampai sejauh ini masih belum ada karena belum ada laporan sepertinya. Nah, supaya itu kementerian tahu bahwa Bapak itu punya keluhan seperti itu. Ya, maka Bapak menyampaikannya di mana? Di pusat bantuan. Ya, di pusat bantuan itu diisi. Nanti otomatis dari kementerian akan merespon. Oh iya ya, ternyata ini yang PLT ini otomatis. Jadi tombol cek dan disepakatinya enggak ada. Nah, itu, Pak. Nanti otomatis ada update terbaru lagi gitu solusinya ya. Seperti itu solusinya. Oke. Paham ya Bapak Ibu? Insya Allah paham ya, insya Allah paham. Nanti bisa tanya jawab lagi. Baik, ini untuk materi hari ini ya, materi hari ini dan
untuk yang belum mengerjakan akan saya bantu di sini, tapi harus share screen ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, bisa diubah sendiri Pak kalau sudah disetujui, bisa selama masih ada tombol cek dan disepakati. Jadi di sini bisa diubah, diklik, klik hasil tambahan, kemudian ke perilaku kerja, kemudian di sini klik sepakati, di sini ada 2 pilihan, bisa mengulang, bisa langsung klik disepakati. Demikian Bapak Ibu ya. Oke. Kita langsung tanya jawab saja. Silakan. Ini untuk update terbaru ya. Jadi update terbaru set sudah dihapus. Kemudian Bapak Ibu yang sudah disetujui oleh kepala sekolah itu masih bisa mengganti selama ada tombol cek dan disepakati. Nah, kalau sudah disepakati Pak, itu Bapak Ibu kalau sudah klik tombol disepakati, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa merubahnya. Kecuali Bapak Ibu nanti ada update terbaru lagi. Ini loh. Wah, kalau enggak bisa diganti gimana Pak? Kalau enggak bisa diganti ya dipenuhi aja lah Bapak Ibu. Paling Bapak Ibu salahnya kan di pengembangan. Pengembangan itu loh, bukan variabel utama, tapi dia itu variabel pertimbangan. Loh, yang variabel utama itu apa Pak? Yang variabel utama itu ada 2. Bapak Ibu ketika diobservasi pada waktu pembelajaran dan perilaku kerja Bapak Ibu itu yang sangat menentukan. Sementara poin pengembangan itu hanya sebagai pertimbangan. Jadi otomatis nanti yang muncul nilai di pembelajaran ya, di pembelajaran itu di atas ekspektasi, di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi. Kemudian yang poin yang untuk ini, yang untuk perilaku kerja juga sama, di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi. Sementara untuk yang pengembangan kompetensi itu nilainya sangat baik. Itu aja Bapak Ibu. Karena dia sebagai variabel pertimbangan. Jadi yang perlu disiapkan betul itu yang mana Bapak Ibu? Yang perlu dipersiapkan betul itu adalah yang terkait dengan pembelajaran Bapak Ibu ya, perangkat-perangkatnya itu dipenuhi, kemudian pas waktu pembelajaran itu harus bagus, perilakunya bagus, itu yang harus Bapak Ibu kejar itu. Nah, untuk yang pengembangan kompetensi Pak, nah apa ya, menjadi poin utama begitu loh, hanya sebagai pertimbangan, variabel pertimbangan. Itu Bapak Ibu, silakan saya buka pertanyaan. Jadi saya tadi menerangkan cara merubah yang sudah disetujui oleh kepala sekolah, itu masih bisa diubah. Caranya seperti saya tadi ya, sudah saya jelaskan tadi. Silakan saya kembalikan ke Bu Susi, kita sesi tanya jawab saja. Ya, barangkali materi-materi yang kemarin ditanyakan, saya siap untuk menjawab lagi. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Silakan Bu Susi. Terima kasih Pak. Untuk Ibu Bapak yang mau bertanya, silahkan untuk bertanya seputar ini ya, pengelolaan kinerja di PMM. Mungkin ada yang belum memahami atau ada yang memang akan ditanyakan. Benar sih? Sudah? Silakan Bapak Ibu. Tadi dipanggil Bapak Kepala Sekolah yang masalah urusan itu tadi ya Bu. Tadi. Oke, terus gimana Bu? Silakan diceritakan Bu. Ya, kemarin diajukan secara bersama-sama Kobel bersama teman sejawat itu sih Pak. Bagi gitu, sudah diajukan. Terus tadi saya kembali Bapak Kepala Sekolah apakah memang sudah clear ini? Kalau sudah ya saya
saya setujui apa Pak? Kalau kepala sekolah itu Pak, biasanya ya disetujui Pak. Ya Pak, kalau kan manut disepakati. Kan modele nang sekolah kan jadi beda ngoten sih Pak. Napa? Niku Pak PMM sampai 4 Iya, Pak. jadi memang harus jadi memang harus seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sebisa mungkin itu Bapak Ibu itu diskusi dulu. Nah ini kan rata-rata Bapak Ibu itu enggak diskusi dengan atasan, ujuk-ujuk langsung ngajukan ya, atasannya enggak tahu, dikira dari atasan itu ya Bapak Ibu itu sudah sesuai, sudah bisa memenuhi. Nah karena ada miskomunikasi antara atasan dengan bawahan sehingga ya itu ada keluhan ya, ada keluhan. Nah kalau sudah disetujui oleh kepala sekolah masih bisa diubah Pak, masih. Kan tadi saya jelaskan, kecuali kalau kepala sekolahnya PLT. Kalau kepala sekolahnya PLT, itu sudah tidak ada tombol cek dan disepakati di akun Bapak Ibu, sehingga tidak bisa diubah. Begitu loh Bapak Ibu ya. Nah, besok kalau ada update lagi, akan saya share di grup. Terus Pak, untuk yang ini, yang laporan-laporan tuh gimana Pak buatnya? Format bakunya itu sebenarnya tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi itu yang penting kan Bapak Ibu itu kesepakatan dengan kepala sekolahnya, karena besok yang menilai kepala sekolahnya, begitu loh. Jadi di situ tuh yang penting misal daftar piket di situ, oh formatnya dibuat seperti ini. Nah, tapi contoh sudah ada ya, itu bisa dipakai ya. Contoh untuk petugas piket itu ya. Nah, di situ dipenuhi di situ ya. Nah, otomatis kalau sudah dipenuhi nanti kan diupload itu gampang Bapak Ibu. Diupload gampang, nanti kepala sekolah juga ini ya. Untuk yang observasi itu kerjaannya kepala sekolah, nanti biar dia di situ kan sudah ada, tiap semesternya kan ada. Lah itu nanti yang Bapak Ibu upload ya. Itu nanti yang tanya Pak di situ. Ya, silakan Bu. Ini yang saya tunggu-tunggu ini sebenarnya. Ini Pak, ada yang tanya. Karena tadi saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah, jadi saya belum paham itu. Pertama memang cara nguploadnya. Terus saya dengar yang terakhir ini tadi kan terkait dengan masalah pembelajaran. Terus yang kalau di sekolah saya kan secara berkelompok, kemarin kombel itu, terus apa-apa dibagi sama teman-teman. Terus kemudian yang saya kerjakan sendiri itu loh Pak, misalkan perangkat pembelajaran satu itu Pak. Selain perangkat pembelajaran, itu termasuk yang saya harus usahakan mandiri itu loh Pak. Selain dari kepala sekolah. Itu usahakan mandiri, modul ajar, RPP. Ya. Itu nanti uploadnya kan terakhir di rangkuman kemarin kan ada Bu. Jadi itu muncul otomatis sendiri itu. Ya, yang kita isi, yang kita pilih kemarin kan pengembangan sama tugas tambahan. Sementara RPP itu di mana Pak? Nah itu di atas sendiri kan ada itu ya. Maksud itu saya kan ya. Pak Ilmi, maksud saya yang saya usahakan sendiri loh Pak. Kalau saya yang dikerjakan secara mandiri saya sendiri Pak, yang saya usahakan yang harus ada, yang saya harus usahakan adalah satu perangkat pembelajaran. Dan yang kedua, kayak KKG kan saya nunut dari kelompok KKG saya, otomatis kan nanti sudah ada. Itu otomatis besok dapat, kalau ikut itu dapat sertifikat toh Bu. Iya. Ya, dapat sertifikat. Kemarin Ibu buat berapa kegiatan di situ? Yang KKG ikut 3 kegiatan, ikut Mbak. Komunitas ya. Yang ikut komunitas 3. Itu Ibu buat berapa kegiatan? 3, Pak. Oh, 3. Oke, berarti besok kan ada sertifikatnya itu. Jadi minta ketua kombelnya ya, minta ketua kombelnya. Ya, itu ketua kombel itu bisa dari sekolah sendiri yang adakan kalau memang punya kombel, atau kombel dari KKG atau kombel dari FKKG kabupaten, bisa terserah ya. Bapak Ibu ikut berarti yang mana? Kalau yang kombel dari KKG berarti kan saya tinggal anut gitu sih Pak. Saya nggak usah. Tinggal manut. Kadang-kadang ditinggal masa, nggak didengarkan. Yang penting ikut Zoom itu aja kan sudah dapat sertifikat ya kan. Nah, pokoknya ketika ngisi presensi itu Bapak Ibu jangan sampai terlewat gitu aja kan ya, nanti dibuatkan ya. Nah, jadi nggak ada kesulitan kan Bu ya, nggak ada kesulitan.
Terus yang sertifikat itu mungkin ada 4 atau berapa itu Pak? Yang dari PMM 1. Oh, yang dari Berarti saya PMM kan, ya. Kemarin ya, ada yang saya tanya sudah juga. Pak, saya itu kan pilih topiknya itu kan kedisiplinan lah. Yang kedisiplinan di PMM sudah saya kerjakan Pak topiknya. Terus gimana? Padahal saya pilih di situ ada aksi nyata 1, pilihnya di pengembangan. Nah, gimana itu Iya, Pak? Pak. Kalau memang sudah dikerjakan tidak sesuai topik tidak apa-apa, jawabannya seperti itu. Jadi kalau memang belum dikerjakan, aksi nyatanya disesuaikan dengan rapot PMM-nya yang dipilih kemarin. Indikator apa yang Bapak Ibu pilih, yang perlu diperbaiki kemarin loh Bapak Ibu. Kan awalnya kan pilih kuningnya ada berapa kan gitu ya, merahnya ada berapa kan Bapak Ibu disuruh milih 1 lah, itu sesuaikan itu. Kalau memang loh saya aksi nyatanya sudah selesai ya Pak, yang tema itu ya enggak apa-apa, yang topik itu sudah selesai enggak apa-apa. Jadi enggak sesuai topik. Berarti boleh yang lain ya Pak ya? Boleh yang lain kalau memang topiknya sudah Bapak Ibu kerjakan. Tapi kalau belum, disarankan untuk pilih topik sesuai dengan rapot pendidikan yang dipilih kemarin ya. Kalau Gitu. kedisiplinan Pak, yang tepat itu apa Pak? Kalau kedisiplinan, nah itu topik di PMM itu bisa pilih Bu, yang berkaitan dengan itu nanti ya. Di situ kan ada nanti ya. Pilihan topik-topik itu loh Bu, di scroll aja kan ada nanti ya di situ. Iya. Jadi disesuaikan gitu lah ya. nanti gitu ya. Tapi kalau sudah dikerjakan, sudah upload aksi nyata itu dan sudah keluar sertifikat ya cari topik yang lain enggak apa-apa. Terus ini nanti dapat sertifikat enggak Pak? Untuk di sini ya enggak dapat loh Bu, ini hanya teknis saja ya. Nah, gitu. yang dari Kombel itu Bapak Ibu itu kan berbagi praktik baik di sini ya. Jadi berbagi praktik baik di situ itu nanti bisa misalkan berbagi praktek baik tentang media apa begitu ya. Jadi media atau apa gitu. Sudah tanda tangan ke Buro. Kalau enggak dari PMM mau mengikuti apa webinar itu takut Pak. Kemarin kan ada isu atau hoax ya Pak itu ya. Katanya saldonya terkuras. Itu kan saya takut Pak. Ya, jadi pilih seminar atau pelatihan yang sudah terpercaya tuh Bapak Ibu. Jangan yang embel-embel hanya ini banyak sekali yang memanfaatkan masalahnya. Maksudnya apa? Maksudnya itu iya, kadangkala itu ada penipuan ya, ada kala penipuan. Jadi sekarang itu jangan gampang ikut. Tapi kalau yang sudah terpercaya dan punya izin itu legal Bapak Ibu. Misal seperti kami ini kan punya izin, ada Kemenkumhamnya, ada NIB-nya, ada izin dari Dinas Pendidikannya. Jadi kami ini legal ya. Misalkan mengeluarkan sertifikat juga sertifikatnya legal. Nah, sementara sekarang itu kan kadang kan ini, tapi sekarang itu kan lebih mudah, dipermudah. Komunitas bisa buat sertifikat tuh kan enak sekarang ya. Jadi dipermudah. Dari RGS ini mengeluarkan sertifikat, Pak. Nah, kalau besok kita ngadakan seminar ya kita keluarkan sertifikat, Bu. Nah, yang seminar kemarin berapa kegiatan, Ibu? 4, Pak. 4. Nah, berarti besok ikut RGS berapa? 2 atau berapa begitu. Ya, siap. Terus siap, Pak. Lainnya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Siap. Iya. Jadi Bapak Ibu nanti itu otomatis kan aman. Jadi info terakhir tadi itu untuk sertifikat itu siapapun penyelenggaranya yang penting itu kan amanah itu masih bisa dimasukkan Bapak Ibu. Jadi dari kementerian belum ada pembatasan ya. Untuk yang sertifikat itu dari kementerian belum ada pembatasan begitu. Ya. Oke. Gitu Bu Narsi. Matur suwun Bapak, Bu Susi, matur suwun. Nggih, sami-sami. Bu Susi, silakan yang lainnya, barangkali ada yang tanya. Ya, tadi ada resen Bu Asriati ya. Bu Asriati, silakan. Tadi. Ya, silakan Bunda. Ya, halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam ya. Ya, silakan. Ya, silakan Bu. Ada yang ditanyakan. Iya, ini Pak, yang
Iya, ini yang saya mau tanyakan, Bu. Masalah RHK ini bukan saya baru, kebetulan juga Hmm? jauh dari kota, jadi kemarin baru sempat dengar masalah ini. Dan kemarin juga sudah sempat disampaikan sama kepala sekolahnya, tapi kepala sekolahnya dikembalikan sama guru-guru, katanya kerja saja. Itu bagaimana nanti, karena sementara di sini harus ada kesepakatan dengan kepala sekolah. Sementara ada Hanya kesepakatan guru-guru silakan kerja saja, mau ke kota, mau cari-carinya. Iya. Hmm. Bagaimana Jadi nanti Pak untuk pengisian itu? untuk pengisiannya, nah gini Bu, jadi Ibu sudah mengajukan ke kepala sekolah? Belum, hanya baru menyampaikan saja supaya kami duduk sama-sama, tapi karena kendala laptop juga tidak ada, HP juga ada bermasalah, jadi ya hanya sampaikan untuk guru-guru Iya, yang ya. kerja saja. Oke, Karena boleh ini menyangkut seperti nasib itu. juga katanya. Jadi yang penting Bu, saran dari saya kalau pilih jangan terlalu tinggi poinnya ya. Untuk pengembangan cukup 36 atau 40 gitu aja Bu ya. Pilih yang apa? Pilih yang seminar-seminar, ikut seminar 4 kali. Lalu apa sih? Kok ibu-ibu sulit-sulit nyari yang memberatkan diri sendiri kan gitu Bu ya? Kemarin tuh ada pilih yang neko-neko, akhirnya kan nggak bisa memenuhi gitu loh ya. Nah, jadi pilih seminar 4 kali berarti 4 sertifikat, kan gitu Bu RHK-nya. Nah, nanti otomatis kalau sudah selesai sampaikan ke kepala sekolahnya biar bisa disetujui gitu ya. Sampaikan ke kepala sekolahnya kalau memang sudah selesai gitu. Iya, ini lagi Pak yang saya mau tanyakan. Kemarin saya sempat cek kan ada 3 poin di situ ya, yang apa yang manajemen kelas itu semua itu rapotnya merah, Pak, bagaimana? Yang tiga-tiga Rapotnya itu. merah, indikator di rapot pendidikannya Iya. merah. Nah, yang Iya, merahnya ada semua berapa merah. Bu? Merahnya ada berapa? Ada 3 di situ. Merahnya 3. ada 3, berarti dibagi masing-masing guru Iya. Bu. Nah, disebar. Nah, jadi ada yang pilih Gitu ya. indikator merah pertama, ada yang pilih indikator merah yang kedua, ada pilih indikator merah yang ketiga. Karena apa? Karena kita kan selain dapat angka kredit, itu juga untuk memperbaiki rapot pendidikan. Sehingga kenapa Pak perlu disebar? Misalkan merahnya ada 3, kok harus disebar Pak? Nggak sama Pak. Nah, yaitu tadi tujuannya untuk memperbaiki rapot pendidikan di sekolah masing-masing. Sehingga kalau indikator yang merah ada 3 yang disebar, gurunya ada berapa? Misalkan 9 ya berarti Jadi itu 3 gitu. iya. Iya, Itu, jadi Bu. itu nggak bisa kayak tinggal maksudnya pilih salah satu, nggak bisa ya, harus semua usahakan hijau lah begitu. Loh, ya pilih yang merah Bu, memang Bu, jangan pilih yang hijau ya. Karena kita kan prioritasnya yang merah. Iya, karena belum ada yang hijau. Iya, Pak. Jadi pilih prioritas yang merah. Kalau merahnya enggak ada Pak, pilih yang kuning. Kalau kuningnya enggak ada Pak, pilih yang hijau. Ya. Terakhir kan biru itu paling bagus ya. Jadi Bapak Ibu prioritaskan untuk indikator awal yang mau digarap itu adalah yang merah. Kalau rapot pendidikannya enggak ada yang merah ya yang kuning. Kalau enggak ada yang kuning yang hijau. Ya, gitu Bu. Rata-rata kalau hijau pasti ada ya. Enggak mungkin kok biru semua, enggak mungkin ya. Oke, seperti itu Bu. Bisa terjawab Bu Asriati? Jadi sebelum mengajukan ke kepala sekolah, Iya, Pak. perlu diskusi dulu dengan kepala sekolah. Iya. Kalau memang sudah mantap, Pak, Iya. saya sudah mantap, tolong disetujui, enggak apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, jadi biar nanti kepala sekolah enggak pakai ngecek lagi. Jadi sudah otomatis langsung disetujui, Pak, saya sudah mantap. Nah, wis sudah langsung biar kepala sekolahnya bisa langsung menyetujui, Bapak Ibu klik cek dan disepakati, terus habis itu pilih disepakati. Udah selesai. Berarti Bapak Ibu bisa mulai bekerja di
di bulan Februari ya. Februari mulai upload, mulai ngumpulkan gitu ya. Oke. Ya, gitu Bu. Nah. Silakan, yang lainnya Bu Nurma barangkali kemarin ada yang. Iya Pak, siap. Kasih. Ya. Terima kasih Bu Asriati. Silakan yang lain. Mungkin ada yang masih dipertanyakan terkait pengelolaan kinerja di PMM. Ya, silakan Bapak Ibu. Enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Apabila ada yang ingin share screen, saya malah seneng saya ya. Malah seneng ya. Pak, saya belum selesai, minta tolong dong dibantu dikerjakan. Ayo, 5 menit loh sudah selesai kok. Ayo Bapak Ibu, silakan. Barangkali ada yang mau share screen, belum dikerjakan, Pak. Minta tolong kok, Pak, pilihkan yang paling mudah. Saya pilihkan yang paling mudah. Ayo, silakan. Nah, gimana Bu Siti Rahmatin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada Pak, saya keluhan kok Bu. Monggo, gimana? Ada keluhan apa enggak? Ini Pak, mau ngisi yang itu loh Pak. Karya. Nah, karya itu kalau mungkin versi TK sama SD beda ya. Terus mungkin jenengan paham tentang sedikit karya yang dimuat di PMM, walaupun saya juga masih menggali karya itu apa yang perlu disampaikan atau diupload atau diunggah di PMM seperti itu. Kemudian ini Pak, saya ngerjakan kan baru dapat 1 sertifikat, yang lain itu menunggu validasi sampai masih di 2 bulanan. Itu terus bagaimana Pak? Oke, baik. Saya jawab yang pertama tadi ya Bu ya. Itu Ibu Siti Rahmatin itu pilih RHK yang keberapa Bu? Yang nomor berapa? Nanti saya terangkan. Yang Ibu pilih kemarin itu yang nomor berapa kira-kira? Ini saya masih apa ya Pak ya? RHK-nya itu masih mele-mele karena tidak berurutan. Mohon maaf. Masih milih-milih. Ya, tidak berurutan. Tapi sudah diajukan ke kepala sekolah. Sudah apa belum? Mohon maaf Pak. Kepala sekolah masih belum mengerjakan sama sekali dan teman-teman. Tapi saya penasaran dengan video dan isi PMM itu sehingga saya ya perlahan tapi rada ngebut begitu karena saya kan ada informasi otomatis informasi otomatis yang dari platform Merdeka Mengajar itu kan lewat email, sehingga saya belajar dari situ langsung mengerjakan seperti itu. Udah noreken dari teman yang saya mengerjakan begitu Pak. Ya. Oke, tapi noreken dari teman, tapi kalau kepala sekolahnya noreken juga itu nanti tidak bisa jalan Bu. Bilangnya karena gini, yang menyetujui kepala sekolah. Jadi gini Bu. Ya gimana Pak? Jadi gini ya. Jadi saran saya untuk yang swasta atau untuk yang non ASN itu kan kemarin kan dianjurkan oleh kementerian. Jadi tidak diwajibkan ya untuk mengerjakan, tapi dianjurkan. Nah, dianjurkannya di situ itu nanti itu untuk apa tujuannya? Tujuannya itu satu untuk memperbaiki rapot pendidikan di sekolah tersebut. Tapi kalau yang ASN itu tujuannya 2. Selain memperbaiki rapot pendidikan di sekolah tersebut, itu yang kedua adalah mencari angka kredit untuk kenaikan pangkat begitu Bu. Ada 2. Nah, sekarang kalau memang ingin mengerjakan itu kalau bisa itu kesepakatan. Jadi sebisa mungkin untuk teman-teman yang lain juga disentil untuk mengerjakan Bu. Ya, ini loh, walaupun dianjurkan untuk yang swasta maupun non ASN itu untuk memperbaiki, dibilang. Jadi bilang ke kepala sekolah Bu,
Tujuannya ini adalah untuk memperbaiki rapot pendidikan di lembaga kita. Jadi seyogyanya teman-teman yang lainnya itu juga panjenengan suruh untuk mengerjakan bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Nah, gitu. Sehingga nanti ketika pengajuannya kan bulan Januari ini ya. Nah, perencanaan bulan Januari ini, lah nanti sebelum akhir Januari sudah disetujui oleh kepala sekolah sehingga Ibu Siti Hurairah-Rahmatin ini nanti bisa melanjutkan kinerjanya. Bisa melanjutkan pekerjaan yang ada di kinerjanya melengkapi selama 4 bulan kurang lebih ya. Jadi mulai Februari, Maret, April, Mei, Juni nanti itu penilaian dari kepala sekolahnya. Begitu, Bu. Jadi Pak, aksi saya sudah keluar. Yang kemarin yang 2023 enggak bisa dipakai. Ya. Jadi yang bisa dipakai adalah aksi nyata yang 2024. Ya Pak, terima kasih. Tadi saya juga sudah bilang, terus baru buka laptop, oh ternyata iya buatin seperti itu. Sehingga ya ada, Bu Rohmah saya ikut Pak Ilmi lagi. Loh ya tak ada informasi, kebetulan kan pernah ikut kejenengan, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Rohmah. Next time kita jadi untuk memperbaiki rapot pendidikan, jadi sebisa mungkin seluruh guru dirangkul untuk mengerjakan. Nanti bisa juga Bu Siti Hurairah-Rahmatin nanti bisa memberi contoh. Kemudian yang tadi ditanyakan, untuk yang konten ini gimana Pak? Nah, yang konten ini ya yang harus sudah terbit di PMM. Misal buat video gitu ya, videonya harus sudah terbit di PMM baru bisa diakui. Poinnya berapa? Poinnya 6. Nah, kalau ikut yang aksi nyata berapa Pak poinnya? Poinnya 8 di sini ya. Jadi tadi yang ditanyakan Bu Siti Hurairah-Rahmatin, Pak saya di RH-nya itu pilih RH nomor 1. Nah, RH nomor 1 yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, di situ kan nanti Bapak Ibu ngerjakan di pelatihan mandiri topik sembarang boleh. Kemudian nanti pilih aksi nyata. Ya, bisa absen ya. Pilih aksi nyata yang ada di PMM itu topiknya kalau bisa menyesuaikan dengan indikator yang ada di rapot pendidikan. Kalau enggak bisa ya enggak apa-apa ya. Jadi disarankan itu sesuai dengan indikator yang dipilih begitu. Poinnya berapa? Poinnya 8. Kalau Tapi nanti untuk tabulasi poin pengembangan ini bisa dikirim di grup ya, Pak? Oh, kemarin sudah saya kirim, Bu. Nanti saya kirim lagi enggak apa-apa ya. Nanti saya kirim lagi. Jadi ini poin-poin ya. Oke, siap. Lah ini yang paling mudah yang mana Pak? RHK 5. Ini mudah. Ini cukup jadi peserta di kelompok belajarnya masing-masing itu dapat poin 4. Nanti buktinya apa? Buktinya sertifikat. Ini paling mudah ya. Saran saya RHK nomor 5. Kemudian ikut seminar RHK nomor 9. Ini paling mudah. Ikut seminarnya RGS itu poinnya 4. Nah, paling mudah ya. Terus apa lagi Pak yang paling mudah? Yang paling mudah lagi yaitu ikut pelatihan ini. Pelatihan mandiri ini kan ada di PMM, tapi ya harus buat aksi nyata ya. Nanti baru divalidasi. Cukup 1 saja Bapak Ibu, poinnya nanti 8. Jadi cukup 1 pelatihan saja. Ya, nanti poinnya 8. Nah, kalau yang seminar-seminar gini nanti buat 3 kegiatan atau 4 kegiatan. Jadi 4 kali 4. Nah, kan lumayan ya Bapak Ibu. Itu. Terus yang mana lagi? Yang mana lagi yang gampang Pak? Yang ini ikut pelatihan. Nah, pelatihan menyusun modul ajar, pelatihan membuat buku. Biasanya AMB Bu Siti Hurairah-Rahmatin. AMB itu masuk ini. AMB itu masuk bimbingan teknis membuat buku itu loh. Nah itu sertifikatnya bisa. Kalau sudah punya bisa buku baru terbit, kalau buat buku baru terbit 2024 ini
bisa masuk juga. Sertifikat tak hanya bukunya yang sudah. Ini sertifikat dari AMB-nya, Bu. Ya. Jadi sertifikat dari AMB-nya ya. Jadi Bisa. dari kegiatan pelatihannya sertifikatnya. Nggih. Terima kasih Pak Yai. Terus tadi ada nanti saya kirim nggih ini ya. Nah, terus untuk yang ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang. Nah, ini tadi ada yang itulah. Jadi peserta praktik magang di dunia kerja. Misalkan Bapak Ibu di situ misal ya, di tempatnya itu ada dunia usaha tenun misalkan kalau di Gresik ya. Nah, itu di situ magang di situ bisa. Nanti buktinya apa? Buktinya sertifikat. Misalkan ya, misalkan kalau ada. Tapi ini sulit Bapak Ibu ya. Jadi saya tadi pilih yang mudah-mudah saja, ikut seminar, ikut KKG ya, yang di PMM. Nah, terus yang jadi penggerak di PMM ya, di komunitas itu poinnya 36. Nah, saya kemarin jadi ini penggerak. Jadi saya pilih ini aja sudah terpenuhi ya. Satu saja terpenuhi. Nanti buktinya apa? Berupa sertifikat ya, berupa sertifikat. Oke. Terus selanjutannya itu tadi yang mudah-mudah Bapak Ibu ya, yang lainnya itu sulit. Jadi Bapak Ibu enggak usah pilih yang sulit-sulit ya, enggak usah pilih. Ngapain kita itu mempersulit diri ya. Jadi kalau ada yang mudah, ngapain pilih yang sulit? Kecuali kalau yang sulit itu tunjangannya banyak ya. Beda lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, lah ini tugas tambahan ya, tugas tambahan. Kepala perpustakaan tadi bukti laporannya itu surat tugas dan laporannya tadi sudah saya kirim ya, laporan sebagai kepala perpustakaan sudah saya kirim. Ini untuk semua jenjang. Inklusi ini juga semua jenjang. Dibuktikan dengan apa? Ini surat tugas ya. Nah, kemudian pembina ekstra itu surat tugas, punya surat tugas, nanti juga ngupload laporan ya di situ ya. Laporan pembina itu ya, otomatis kalau laporan itu ya laporan kegiatannya dilaksanakan tanggal berapa, terus nanti ada tanda tangannya, kan gitu ya, presensinya bahwa pernah melakukan itu, guru piket juga sama seperti itu ya. Nah, yang semua jenjang ini bisa untuk SD, SMP, SMA, SMK ya. Tapi kalau yang dia itu tulisannya SMK seperti ini Bapak Ibu, berarti ini khusus untuk SMK. Kalau ini khusus untuk SMP, SMA, SMK ya. Jadi Bapak Ibu untuk yang SD itu pilih yang semua jenjang. Operator itu kan ada di semua jenjang. Nah, terus Pak, saya ini enggak punya tugas tambahan, tidak wajib. Jadi kalau enggak punya tugas tambahan, enggak usah nyari-nyari tugas tambahan ya. Gitu. Nanti kenapa? Karena nanti memberatkan ketika upload. Apalagi kalau tugas tambahnya diisi terlalu banyak. Yo guru piket, yo operator, yo bendahara. Berarti kan nanti upload 3 ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi wes dibagi dengan temannya lah. Ada yang jadi operator, ada yang jadi guru piket, ada yang pembina ekstra. Jadi cukup satu saja Bapak Ibu biar tidak terlalu memberatkan Bapak Ibu. Begitu untuk penjelasan RHK dan tugas tambahan. Silakan. Ada yang ditanyakan lah ini loh. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Silakan. Ada yang bertanya, ada yang raise hand Pak. Ya, silakan. Oke. Iya, Ibu Andi Rahmawati, silakan. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, silakan. Ya, silakan. Silakan. Suaranya kurang jelas ya Pak Helmi. Iya, suaranya kok kurang jelas Bu, suaranya. Oke, barangkali videonya dimatikan, video Ibu dimatikan barangkali biar lebih jelas suaranya.
Oke, ya Bu, silakan Bu. Kalau kesulitan nanti bisa ditulis di kolom chat, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Di kolom chat nanti biar dibacakan oleh Bu Suki, enggak apa-apa. Iya. Ya. Ini ada Bu Nurma. Bu Nurma ini, silakan Bu Nurma. Ya, silakan Bu Nurma. Saya tunggu dari tadi ini Bu Nurma ini. Ya Pak, Bu Nurma sampai Pak. Silakan. Ya, silakan Bu Nurma. Mana ini? Oke, kalau enggak ada saya lanjutkan aja, enggak apa-apa. Iya, Pak, dilanjut. Jadi di sini Bapak Ibu, jadi di sini coba dilihat ini ya. Jadi praktek kinerja itu ya Bapak Ibu pembelajaran di kelas itu loh ya. Itu yang dinilai Bapak Ibu di sini, coba lihat dinilai. Sementara yang sertifikat tadi itu cuman dipertimbangkan. Itu suara kado. Terus perilaku kerja itu dinilai Bapak Ibu. Nah, yang ini dikumpulkan, wajib dikumpulkan KOSP, SK tambahan, terus kehadiran. Nah, jadi presensi itu di-upload loh ya Bapak Ibu loh ya. Jangan lupa ya. Dokumen bukan di-upload, maksudnya dokumen yang menunjukkan akuntabilitas guru dalam melakukan kinerja itu ini ya. Inilah. Kehadiran itu nanti mempengaruhi kinerja ini, perilaku kerja maksudnya ya, perilaku kerja ya. Nah, terus di sini dokumen-dokumennya ini KOSP, terus K4 perencanaan program sekolah, pelaporan ya, kehadiran, nah itu dikumpulkan. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi yang untuk poin pengembangan ini dia itu sebagai pertimbangan saja Bapak Ibu. Yang dinilai besok oleh kepala sekolah ini loh. Praktek kinerja dan perilaku kerja. Ini yang terpenting. Halo, ya Bu, halo, silakan. Bisa masuk Pak? Iya, silakan. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ilmi, Bu Susi. Kemarin kan kita itu enggak ada gambaran lah pada saat mengisi pertama untuk RHK-nya, enggak ada pelatihan, kepala sekolah juga bingung. Jadi kita itu asal pilih-pilih saja RHK-nya, terus sudah kedung disepakati dan enggak bisa di riset sekarang. Mungkin bisa minta tolong untuk panduannya tentang dokumen atau kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa saya persiapkan nanti Pak dengan RHK yang sudah saya pilih. Oke. Bisa RHK yang dipilih mana itu? saja Bu? Silakan. Yang pertama ini saya bacakan Pak, enggak bisa share screen ya. ini. Dibacakan saja Bu. Ini kan saya sudah share screen ya. Ini yang saja. pertama, yang mana? Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Di sini saya ambil 3 kegiatan. 3 kegiatan berarti nanti 3 sertifikat Bu. Oke. Nah ini yang penting Bapak Ibu itu seminarnya di bidang pendidikan, jangan perdagangan atau yang lainnya ya. Nah jadi yang penting di bidang pendidikan itu bisa digunakan. Berarti Ibu nanti persiapkan ikut seminar sebanyak 3 kali Bu Nurma. Ya. Termasuk yang seminar seperti kemarin kita itu Pak, yang Canva seperti itu? Itu 2023 Bu. Itu dipakai untuk yang 2023 kemarin. Jadi yang ini itu dipakai untuk yang 2024 Bu. Yang ini. Jadi tapi sejenis-jenis itulah ya. Jadi besok kalau saya ngadakan ikut itu bisa dipakai. Okay. Jadi tahun berjalan Bu ya, bukan yang sudah ya. Jadi tahun berjalan ya. Jadi bisa seminar-seminar itu aja, ini yang 3 kegiatan Pak ya. Seminar besok ikut 3 kali Bu. Oke, terus apalagi yang dipilih? Terus yang berikutnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah.
Oh, ini. Ya, kalau ada kucing-kucing itu, Bu, biasanya itu guru penggerak yang adakan gini nih biasanya. Nah, itu Ibu ikut ya. Misalkan di situ kucing tentang apa gitu ya. Tentang bagaimana cara lolos guru penggerak atau apa begitu ya. Ikut di situ boleh, Bu. Nah, itu poinnya 4. Lah Ibu pilih berapa kegiatan? 2. Berarti ya besok ikut kucing yang judulnya kalau ada orang ngadakan kucing gitu berarti Ibu ikut 2 ya. Ini bisa yang bisa mengadakan kepala sekolah, Pak? Atau pengawas begitu? Nah, coba kita baca sebelahnya. Kegiatan mentoring atau kucing bersertifikat sebagai peserta. Nah, di sini ya tidak disebutkan. Yang penting yang ngadakan siapapun boleh, Bu. Boleh. Misalnya lembaga lain ngadakan gitu, Ibu ikut boleh, Bu. Yang pentingnya di sini peserta, Ibu jadi peserta. Poinnya 4 ya. Buktinya apa? Buktinya kalau berupa misalnya sertifikat tadi karena kegiatan berarti ya ini ya. Berarti nilainya 8 kalau 2 kegiatan ya. Poinnya 8. Tapi ini berarti bisa jadi, yang mengadakan saya kabari, Bu. Oh, ini ada ngadakan kucing gitu ya. Nanti tak kabari. Terima kasih, Pak. Ya, silakan yang kemarin RH-nya kucing ini ikut ini kan gitu ya. Itu aja Bapak Ibu gampang, nanti kita saling share ya, ada kegiatan, oh ini ada kegiatan kucing, silakan gitu. Terus apa lagi Bu, RH apa lagi? Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ini juga 2 kegiatan. Oh, 2 kegiatan, itu kalau pelatihan seperti kemarin Bu, membuat media pembelajaran dari Canva itu bisa. Itu pelatihan. Pelatihan itu dengan seminar itu bedanya apa? Nah, seminar itu kan hanya ngomong-ngomong saja. Ya. Tidak ada tugas. Nah, biasanya kalau pelatihan itu ada tugas. Pelatihan membuat modul ajar. Pelatihan membuat buku. Pelatihan membuat media pembelajaran. Nah, itu termasuk pelatihan. Jadi Bapak Ibu lihat sertifikatnya. Saya ini sertifikat webinar, sertifikat seminar, sertifikat pelatihan, atau sertifikat bimbingan teknis. Nah, gitu loh. Jadi pelatihan dan bimbingan teknis itu sama. Jadi misal membuat modul ajar, membuat media, membuat apa itu buku pengayaan, nah membuat misalkan cerpen atau apa begitu ya, itu boleh disertakan di situ Bu. Jadi nanti sertifikatnya itu yang seperti itu ya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu nanti dapat sertifikat yang namanya pelatihan. Lah kalau hanya ngomong-ngomong saja seperti saya ini terus saya keluarkan sertifikat itu namanya seminar, kan begitu ya. Itu Bu ya. Iya. Bedanya ya nanti keliru gitu loh. Iya. Nanti terima kasih. Seminar bukan pelatihan, yang pelatihan masuk seminar. Nah, jadi tidak boleh tertukar gitu loh ketika upload gitu ya. Ya, pelatihan itu kan biasanya dia berdurasi 2-3 hari kan Pak? Iya, betul sekali. Dan biasanya menghasilkan kan gitu ya, rata-rata. Iya, ada. Ini nanti Pak, modul ajar praktek apa gitu biasanya. Ini nanti Pak yang diupload itu sertifikatnya saja atau nanti kita ngupload buktinya juga seperti tadi hasil pelatihannya. Nah, sesuai yang ada di situ Bu, di sebelahnya kan ada sertifikat, berarti upload sertifikatnya saja. Kalau seperti ini laporan berarti upload laporannya saja. Nah, jadi berarti gampang Pak ya insya Allah. Iya, makanya tadi kan saya pilihkan nomor 5 itu gampang jadi peserta. RH nomor 9 ini juga gampang seminar, sertifikat. Ya, makanya itu Bapak Ibu nggak usah nyari yang sulit-sulit ya. Kadang Bapak Ibu itu kan terlalu terlalu over ya. Wah, saya ini gak mantep kalau ndak ini ya. Akhirnya poinnya itu sampai 100. Wah, poinnya sampai 100. Disetujui, sudah kadung disepakati, bingung kan akhirnya ya. Wah, iya. memenuhinya mana ini gitu ya.
Nah itu, wis usahakan Bapak Ibu cari yang mudah saja ya. Seperti Bu Norma ini tadi mudah-mudah semua kok. Gampang memenuhinya ya. Alhamdulillah. Terus Pak berikutnya tersusunnya bentar dulu. Tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam meningkatkan pembelajaran. Itu pengembangan kompetensi tak Bu itu Bu? Iya. RHK nomor berapa Bu itu Bu? Tersusunnya itu. Makanya kurang tahu juga kemarin ini Pak. Dia muncul di sini. Tersusunnya mana ya ini ya RHK-nya ya? Ada ini tersusunnya. Tersusunnya KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Oh, di situ upload KOSP ya Bu ya? Iya. Nah, itu KOSP itu loh Bu, kurikulum itu loh Bu, di PDF kan, jadi 10 MB terus diupload. Oh, yang kurikulum sekolah. Itu loh, Bu. Iya. Oh iya, berarti gampang juga Pak ya. Gampang ya, kan sudah buat kan masing-masing sekolah. Nah, itu KOSP-nya. Kan ada yang 2 juga. Ada yang buat yang kurikulumnya 2, berarti nanti 2 di situ ya. KOSP sama yang K13 kan ya. Karena ada sekolah itu yang masih 2 kurikulum kan ya. Iya, iya. Ada yang sudah semuanya KOSP. Nah, jadi nanti disesuaikan aja di situ ya. Oh, kalau 2 itu bisa kita ambil salah satunya Pak ya? Kalau 2 ya digabungin aja nanti di situ kan, bisa ya. Terus yang terakhir ini Pak, RHK yang terakhir. Terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat asesmen yang mengacu pada KOSP. Di sini bukti dukungnya rangkuman kehadiran. Ini kegiatannya kayak gimana Pak? Kehadiran Bu, bukti kehadiran. Tingkat kehadiran di dalam kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu biasanya sekarang kan pakai ceklok ya. Kalau di saya itu pakai handphone itu ada rekapnya. Oh, iya. Nah, itu yang diupload ya. Itu yang diupload Bu. Mulai berarti kita mintanya di yang diupload itu Januari sampai Juni. Oh iya. Januari ini sampai daftar Juni. hadir dah ini Pak ya. Iya. Daftar hadir setiap hari ini Pak. Rekapnya Bu. Rekapnya itu kan ada ya, rekapnya itu. Rekap kehadiran itu loh Bu. Sampai Juni jadinya periode Januari sampai Juni Pak ya. Januari sampai Juni. Januari sampai Juni berarti nanti kan berapa lembar itu berarti? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti 6 lembar nanti. Jadi 6 ya. Jadi 6 lembar ya. Ya, berarti insya Allah gampang-gampang berarti saya ambil RHK ini Pak ya. Ya gampang itu apalagi terus. Sudah Pak kayak ini yang nomor 1 gampang itu berarti nggak sampai Juni sudah sudah selesai itu udah ya. Tinggal nunggu rekap rekap kehadirannya saja gitu ya. Oke. Terus Pak untuk meningkatkan ya untuk yang utamanya ini saya meningkatkan praktik aktivitas kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Ini yang saya siapkan nanti dokumennya apa saja misalnya. Itu apa Bu itu Bu? Di situ buktinya coba. Hasil bukti dukung hasil penilaian observasi kinerja guru. Oh, dari kepala sekolah Bu, supervisi dari kepala sekolah. Itu nanti diupload. Itu minimal berapa kegiatan Pak? Tuh, observasi kan nanti diobservasi kepala sekolahnya sendiri Bu. Nanti yang nilai di PMM ini juga kepala sekolahnya. Jadi ya baik-baiklah dengan kepala sekolah juga. Gitu. Nggak, maksudnya supervisi atau observasinya itu setiap hari, 1 kali sebulan atau gimana Pak? Tergantung kepala sekolahnya. Biasanya itu ya idealnya kan itu kan 1 semester itu 2 kali idealnya itu. Oh iya, berarti itu nanti formulir dari betul kepala sekolah ya dari situ ya nanti kan itu yang diupload kan modul ajar ada promes ada atau apa gitu ya administrasi ya. dah. Terus habis itu
ketika persepsi itu gimana? Sangat baik, kan ada nilainya. Nah itu Bu. Ya, itu bukti dukungnya itu Bu, bukti dukungnya ya. Terima kasih banyak Pak Ilmi, sudah sangat jelas ini sama. Dan tinggal nanti info untuk kepala sekolah sudah punya formatnya, kan sering supervisi kepala sekolah Mas Ana, formatnya ya. Oke, baik. Nah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Monggo Bu Susi lanjut. Ya, ada Pak Dadang. Raise hand ya Pak Ilmi. Pak Dadang, silakan Pak Dadang. Ya, silakan Pak Dadang. Silakan Pak Dadang Ardiansah. Mikrofonnya bisa diaktifkan. Iya, mikrofonnya belum terbuka. Mikrofonnya, halo Pak Dadang. Oke, Pak Dadang belum ada itu. Barangkali yang lainnya silakan. Di chat ada Bu. Ya, silakan yang lain. Ini Pak Dadang masih ini ada di chat ya. Ibu siapa ini? Ibu Ida Wahyu. Pak, kalau sudah disetujui kepala sekolah, apakah harus kita buka lagi? Dicek sepakati. Iya, betul. Kalau sudah disetujui oleh kepala sekolah, dicek dan disepakati itu di tombol itu diklik. Kemudian nanti dilihat kalau memang sudah sesuai, langsung pilih dicentang, kemudian di situ pilih disepakati. Kalau memang enggak, Bapak Ibu enggak, apa ya istilahnya, masih ragu, berarti pilih tombol yang kedua tadi ya, tombol yang kedua dari awal ya. Tombol yang kedua, pilih tombol yang kedua ya Bapak Ibu ya, itu. Gitu Bu, jawabannya Bu. Iya, ini ada lagi dari Ibu Nonik. Siapa nih? Oh, Ibu Nonik untuk izin keluar live. Ada yang Ibu Andi tadi ya. Ibu Andi, saya telah mengerjakan refleksi pada PMM di sekolah. Tapi karena sudah mau pulang ke rumah, jadi gimana nih? Jadi saya keluar niatnya sambang di rumah menyelesaikannya, disambung di rumah menyelesaikannya. Lalu buka sampai di rumah ternyata keluar hasilnya, perlu ditingkatkan level dapat 2, pada level minimumnya harus 3. Saya buka untuk memperbaiki, gak bisa lagi, apakah bisa di bulan selanjutnya saya masuk lagi pada refleksi untuk mengerjakan. Jadi refleksi itu dalam 1 tahun 1 kali Bu. Refleksi dalam 1 tahun 1 kali dan itu tidak ada nilainya. Maksudnya itu ya hanya level-level saja, itu untuk mengetahui kelemahan kita istilahnya begitu ya. Jadi mengetahui kelemahan kita dalam pembelajaran, dalam berinteraksi dengan peserta didik dan lain sebagainya. Itu 1 tahun 1 kali Bu. Kemarin kan sudah ya yang 2023. Sekarang yang 2024 ini nanti bisa refleksi ya, bisa refleksi lagi. Gitu Bu. Ya, oke, lanjut. Ya, silakan, mungkin ada yang masih mau bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya, kalau enggak ada ini mau jam 2 berarti kita itu ya. Pak, kalau sudah kepala sekolah apakah harus kita buka lagi ya? Ya, tadi sudah saya jawab ya. Harus dibuka lagi, terus klik disepakati ya. Terus klik lagi disepakati. Baru Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk kinerjanya ya. Ya. Oke. Ada Ibu Siti Kopia mau bertanya. Silakan Ibu Siti Kopia. Baik, Ibu Susi, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf Bapak, ini saya ini langkahnya masih jauh sekali Pak. Besok masih mau ke BKD untuk masuk kinerja kan nggak bisa Pak, karena emailnya itu lupa waktu ngisi MySpark, jadi besok mau konsultasi ke BKD. Nah jadi belum apa-apa nih Pak, dari nol besar saya nih jadi belum ngerti, belum ngisi di dalamnya Pak. Jadi mohon bimbingannya apa yang pertama saya lakukan. Terima kasih. Iya.
Sama-sama, Bu Siti Kowia ini nggak usah ke BKD toh Bu, ngerjakannya itu untuk yang sekarang, kinerja yang sekarang itu ndak di kinerja yang di BKD itu Bu, bukan ya. Tapi ngeling ke sana nanti gitu loh. Jadi Ibu itu ngerjakan yang di PMM. PMM itu yang seperti saya tadi loh Bu. Ngerjakan yang ini ya, yang di PMM. Ya, coba ya. Saya share ya. Nah, ini loh Bu, ngerjakannya di PMM ini. Ya, jadi buka login PMM, terus Ibu masuk menggunakan akun Belajar ID, ya kan? Ibu masuk menggunakan akun Belajar ID. Nanti Ibu akan masuk seperti ini, seperti saya gini nih ya. Seperti saya gini nih Bu. Nah, jadi bukan ke BKD ya. Ibu kan punya akun Belajar ID kan? Punya apa enggak? Punya Bapak. Nah, punya. Lah itu yang dipakai Bu. Nah, itu yang dipakai Bu. Akun Belajar ID ya. Coba ya, saya keluar ya. Saya keluar ya. Saya keluar. Nah, oke. Loh, saya kan masuk sini. Saya ketikkan di Google itu login PMM gitu ya. Ini saya ajari dari awal. Terlihat ya Bapak Ibu ya. PMM login. Nah, klik di Mbak Google seperti itu, PMM login. Kemudian login PMM ya kan. Nah, login. Oke, bukan yang ini ya. Bukan yang ini, bukan yang ini. Sebentar, bentar. Ini yang Merdeka ini. Login PMM Merdeka Belajar ya. Login PMM Merdeka Belajar ini loh Bu, yang atas. Login PMM Merdeka Belajar. Masuk sini. Setelah itu apa yang perlu dilakukan? Bapak Ibu masuk menggunakan akun Belajar ID. Email akun Belajar ID Ibu itu loh. Nah, saya masukkan sini ya. Nah, saya nanti masuknya menggunakan apa? Akun Belajar ID saya kan ini ya. Nah, saya masukkan. Set. Nah, otomatis saya sudah masuk ke PMM dan bisa mengerjakan kinerja. Gitu Bu Siti Kowia. Lah, keluhan Ibu di mana? Apakah enggak bisa masuk PMM? Nah, ini baru pilih kinerja loh ini. Ya, sudah saya kerjakan ya. Gitu Bu Siti Kowia langkahnya. Jadi ketik di Google itu login PMM Merdeka. Itu terus pilih yang atas. Setelah itu habis itu masuk menggunakan akun Belajar ID baru masuk PMM seperti saya ini Bu. Nah. Oke. Gimana Bu? Paham? Lah, iya Bapak paham. Itu nggih, monggo, nggih. Kinerja yang ada di PMM ini nanti ngeling ke kinerja yang ada di BKN, ya. Jadi ini kalau kita ngerjakan di sini nanti sudah otomatis ngeling dengan yang ada di BKN, ya. Makanya teman-teman itu sekarang ngerjakannya bukan di kinerja BKN, tapi ngerjakannya di PMM. Karena PMM ini sudah kerjasama dengan BKD ya Bapak Ibu, sudah kerjasama ya, sehingga formatnya itu sudah sama begitu. Begitu Bu. Iya, begitu saya buka kinerja kan nggak bisa di situ kan diminta loginnya itu menggunakan NIP, terus di bawahnya itu kan password Pak ya kalau masuk di kinerja. Lalu di situ iya, kalau masuk di kinerja, makanya Ibu masuknya di PMM saja ngerjakannya, gitu Bu. Bisa Pak ya? Iya. Lo bisa toh Bu. Nanti coba Bu ya, dicoba. Terus nanti kalau sudah masuk, baru Ibu pilih yang ini. Ini kan saya sudah masuk ya PMM. Nah, baru pilih yang ini Bu, pengelolaan kinerja. Lah, pengelolaan kinerja di PMM ini sudah otomatis
terhubung dengan apa? Terhubung dengan BKN, kinerja BKN itu. Gitu Bu ya. Tapi kalau yang 2023 itu tidak terhubung. Yang terhubung sekarang itu yang 2024 ya, 2024. Gitu. Ya, oke. Gitu Bu ya. Nanti dicoba masuk PMM dulu Bu ya. Iya Bapak, ini lagi dicoba Pak. Nanti kalau nggak tahu tanya lagi Pak ya. Oke, siap. Assalamualaikum Mbak Ilmi, punten tanya untuk ngisi RHK bisa tidak masuk sertifikat webinar yang online? Bisa. Webinar yang online bisa. Oke, gitu ya Bapak Ibu, karena sudah pukul 2 saya serahkan ke Bu Susi. Dari saya terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, mudah-mudahan bermanfaat, dimudahkan segala urusannya. Sekali lagi rezekinya tambah lancar ya Bapak Ibu, tambah sukses semuanya. Iya Pak Irmi. Biar nanti bisa lebih maksimal dalam mengajar dan mencerdaskan anak bangsa ya. Salam dari saya Bapak Ibu, sehat-sehat selalu ya. Oke, saya terima kasih atas ilmunya. Terima kasih Pak Ilmi untuk waktunya ya. Untuk waktunya dalam bincang-bincang pengelolaan kinerja di PMM. Ini part yang kedua. Mungkin Bapak Ibu semua di sini udah ada yang telah selesai, namun masih ada yang belum paham ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lagi seputar pengelolaan kinerja, nanti dapat di chat di grup saja ya, di chat WA di grup kita. Ya, untuk siang hari ini mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir. Kita pada siang hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Susi. Boleh Bu keluar ya Bu. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam.